Mari kita satukan hati kita dan kita minta pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah terlambat dan selalu tersedia bagi setiap kami di dalam perjalanan kami mengikut Tuhan, khususnya di dalam keluarga kami. Di dalam segala pengalaman kami bersyukur Tuhan Engkau ada di sana. Kau menyediakan pertolongan-Mu untuk boleh memimpin kami melewati pengalaman-pengalaman keluarga yang unik, yang satu dan lain orang mengalami secara berbeda. Hari ini ketika kami menghimpunkan diri untuk beribadah kepada Tuhan sambil memperingati apa yang telah Tuhan hadiahkan kepada kami, keluarga, betapa kami rindu kami boleh mendengar sendiri dari apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Kami menyerahkan hamba-Mu dan diri setiap kami, biarlah kami sama-sama boleh duduk teduh di kaki Tuhan dan boleh sama-sama mengalami apa yang Tuhan mau sediakan bagi kami. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Rupanya saya punya clicker ketinggalan. Kita akan sama-sama memikirkan satu tema tentang watching and learning. Ini adalah sebuah tema yang didesain khusus untuk boleh menjadi bahan perenungan kita pada pagi ini. Kalau kita berbicara tentang siapakah generasi yang ada bersama dengan kita yang sedang tumbuh di sekitar keluarga kita, baik itu anak atau khususnya mungkin para cucu, maka kita bisa melihat mereka adalah generasi yang disebut sebagai Alpha Generation. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah ini sekarang karena mereka adalah satu generasi yang menarik sekali karena setiap minggunya diperkirakan mereka dilahirkan ke dunia ini sebanyak 2,8 juta. Dan pada tahun 2025 populasi mereka akan mencapai 2 miliar di seluruh dunia. Dan ini adalah sebuah generasi yang menjadi anak-anak dari generasi milenial, yaitu generasi yang pernah menjadi begitu difokuskan di dalam research dan di dalam pembahasan di dalam setiap lini. Dan kalau kita berbicara tentang generasi Alpha Generation ini, mereka terlahir dari tahun 2010 sampai dengan 2025. Dan mereka disebut juga sebagai Glass Generation karena ada begitu banyak alat hidup mereka itu membawa mereka untuk bisa menatap layar. Layar besar, layar tanggung sampai layar kecil di tangan mereka. Ini adalah generasi yang kita tahu betul tumbuh juga sepenuhnya lahir di abad 21. Nah, saya membahas ini secara cepat karena waktunya sedikit, tetapi ini tema yang memang menarik gitu ya. Mereka adalah generasi yang gak belajar dari melihat karena sangat kuat sekali belajar dari YouTube, belajar dari TikTok gitu ya. Dan bahkan mereka akan mengubah mungkin sekolah pada masa depan ya. Kalau kita lihat, para ahli mengatakan akan bukan lagi satu proses belajar biasa karena akan menjadi generasi yang mendorong setiap bidang pendidikan itu harus melakukan cara yang berbeda untuk mengajar mereka. Nah, kalau kita bertanya tentang generasi ini, siapa mereka dengan ciri-ciri khususnya? Mungkin kita boleh mengatakan mereka adalah generasi yang memiliki sebuah karakteristik yang sangat diakui sekali sebagai generasi yang tech savvy ya, sangat canggih di dalam teknologi. Karena masalah pandemi, mereka menjadi generasi pertama juga yang sejak kecil memakai gadget untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan kita bisa melihat mereka berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka menjadi sebuah generasi yang dianggap paling terdidik karena mereka mengakses informasi jauh lebih cepat, lebih dini, dan dengan kematangan teknologi menjadikan mereka anak-anak yang tahu terlalu banyak di waktu yang terlalu dini. Ya, dan ini adalah anak-anak dan cucu kita yang tumbuh. Saya punya cucu generasi Alpha dan saya melihat memang cara melakukan segala sesuatunya lebih cepat dibandingkan dengan
orang tuanya dulu gitu ya. Dan kita melihat mereka menjadi generasi yang disebut hyper connected, artinya terus online ya. Sekarang menjadi sebuah hal yang kita anggap normal. Apakah normal? Ataukah sebenarnya kurang normal? Nanti kita lihat dalam perjalanannya. Mereka sangat terhubung juga sekarang dengan AI reality. Hidup mereka itu mereka berpacu bertumbuh bersama dengan artificial intelligence. Kalau kita tahu dulu kita mungkin nggak mengalami hal-hal kayak begitu, tapi generasi ini bertumbuh dengan situasi perkembangan teknologi yang membentuk mereka seperti itu dan menjadi sebuah generasi yang dikatakan tidak terprediksi, sulit diprediksi karena terus berubah-ubah dan sangat-sangat memutuskan untuk diri mereka itu menjadi sesuatu yang sangat, kalau kita katakan, individualis. Ini generasi yang berbeda dengan generasi G, kakak-kakaknya yang lahir tahun 96 sampai dengan 2009. Ya, dulu kita mengatakan mereka adalah young millennial, tetapi adiknya sekarang yang disebut dengan generasi alpha ternyata memiliki hal-hal yang sangat berbeda sekali dan belajarnya itu lewat melihat itu jauh lebih kuat seperti itu. Jadi kita melihat interaksi mereka banyak di medsos, mereka nggak suka ikut aturan, jadi ini menjadi generasi yang katakanlah sangat rebel seperti itu dari pola sebelumnya. Dan kita melihat mereka menjadi generasi yang hidup hanya untuk saat ini. Para ahli mengatakan ini akan menjadi generasi yang mengutamakan kenyamanan di atas norma. Nah, ini adalah sedikit yang saya bisa ungkapkan tentang alfa di waktu kita yang singkat ini, karena mereka lah yang saat ini menjadi fokus pengasuhan kita di rumah. Kenapa? Jadi kita harus mengenal dari sisi generasi, dari sisi zaman, mereka dibentuk oleh pengalaman-pengalaman seperti itu dan tantangan terhadap pengasuhan kita sebagai orang tua, sebagai kakek nenek menjadi melambung meroket seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka? Kalau kita lihat para ahli itu memberikan kepada kita nasihat ya. Ada beberapa hal, kebutuhan kritikal mereka itu adalah bagaimana kita bisa memberikan, ini dari pandangan ahli, pendampingan melekat. Artinya bahwa walaupun mereka memang betul menjadi sebuah generasi yang kita lepaskan untuk bergadget dalam usia sangat dini, jangan berikan gadget menjadi milik mereka sebelum kita melakukan pendidikan. Sebenarnya ini sangat standar nasihatnya. Bagaimana kita bisa berbicara kepada mereka manfaat dan juga bahaya daripada gadget, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kesepakatan-kesepakatan yang kita boleh katakan itu menjadi sesuatu yang harus diolah oleh para orang tua dan kakek nenek. Biasanya kakek nenek nggak tega sama cucu. Saya dulu suka merasa, saya nanti akan bisa menjadi nenek yang nggak seperti itu. Harus mensupport mantu saya, anak saya waktu mengasuh anaknya. Tapi begitu udah lihat cucu, idealisme itu bisa luntur dengan sendirinya gitu ya. Begitu cucu itu tahu sekali neneknya punya hati yang lebih lunak terhadap dia. Jadi kalau dia mau sesuatu dengan nggak dapat dari mamanya, dia akan merengek di neneknya gitu kan ya. Dan bagaimana kita bisa menjadi kakek nenek dan juga orang tua yang pada saat yang sama menyadari bahwa generasi ini perlu ditolong dengan kesepakatan di awal. Karena sekali kita lepas itu menjadi milik dia tanpa percakapan, kita sulit untuk bisa mendapatkan lagi mereka mendengar kita dan mengikuti arahan kita. Pendampingan melekat karena mereka sangat cerdas dan pintar tetapi kurang hikmat. Dibutuhkan orang tua, dibutuhkan kakek nenek yang mendampingi mereka. Dan kita bisa melihat bagaimana kita bisa menjadi orang tua, menjadi nenek ataupun kakek yang lebih relevan karena harus terbiasa dengan teknologi di mana mereka sedang belajar dan tumbuh. Kita mungkin gak akan secanggih mereka, tapi setidaknya kita harus ngerti. Karena semakin kita relevan, mereka akan semakin membuka telinga untuk mendengar ketika kita mengajar mereka. Tapi kalau kita menjadi orang tua yang gak ngerti apa yang sedang mereka lakukan, maka mereka anggap kita udah gak relevan dengan hidupnya dan dia gak akan mendengar. Jadi ini adalah nasihat dari para ahli. Dan kita melihat pola asuh yang mungkin dulu menjadi pola asuh otoriter yang umum sekali, ternyata gak kena dengan mereka. Mereka tidak pernah akan mendengar orang yang mengajar mereka secara otoriter, tapi pola asuh otoritatif. Nah, saya gak punya waktu untuk membahasnya, tapi saya hanya bisa memberikan satu ringkasan.
Orang tua yang memberikan tuntutan tinggi tetapi pada saat yang sama support juga tinggi. Nah, ini mungkin lebih baik dibahas di dalam parenting session yang khusus seperti itu ya. Jadi pola asuh otoritatif adalah pola asuh yang tetap menuntut anak untuk punya kedisiplinan dan sebagainya, tapi pada saat yang sama ketika dia sudah mencoba dan dia gagal, dia mendapatkan support kasih daripada kita. Dan bagaimana orang tua dan kakek nenek segala itu bisa harus fokus karena anak ini sangat banyak menggunakan teknologi, berfokus kepada membangun hatinya. Nah, ini para ahli bisa memberikan kepada kita begitu banyak nasihat, tapi kita bertanya bagaimana kita mengasuh mereka untuk Tuhan di tengah generasi dan di tengah zaman seperti ini. Ada banyak sekali hal yang mungkin menjadi PR bagi kita, tapi buat saya betapa pentingnya untuk kita memahami ketika Tuhan memberikan perkawinan, memberikan keluarga kepada kita, ada hal yang menarik untuk kita diperhatikan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita kebebasan untuk mendefinisikan sendiri bagaimana saya membangun rumah tangga saya dan mengasuh anak-anak saya. Ketika Tuhan menciptakan kita, memberikan pernikahan kepada kita, kita diberikan aturan olehnya. Seperti apa pernikahan dan keluarga seharusnya dilakukan. Dan kita melihat dalam 3 kitab pertama Alkitab, kita diingatkan tentang tujuan dan maksud Tuhan dan janji-janjinya tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukannya atas dunia ciptaannya pasca pemberontakan manusia. Dan kita bisa melihat hak istimewa yang dia berikan ketika dia memberikan keturunan ke dalam perkawinan kita atau keluarga kita. Kita melihat Tuhan berbicara kepada kita tentang bagaimana gambar dan rupa ini bisa mencapai tujuan Tuhan ketika dia menciptakannya. Jadi kita melihat kita sebagai orang tua diberikan sebuah hak untuk mewakili dan memperluas otoritas Tuhan sebagai Raja semesta alam. Di dalam keluarga kita dititipkan ada mandat budaya di sana, mandat budaya ganda, yaitu kita melipat gandakan gambar dan rupa Tuhan, tapi pada saat yang sama berkuasa atas buminya. Seolah-olah sebagai Raja semesta alam, Tuhan mengatakan kepada kita, bawalah gambar rupa Allah, gambar rupaku yang begitu agung ini, jagalah mereka, bentuklah mereka, dan buatlah mereka menjadi begitu indah supaya semua orang dapat melihat kemuliaanku. Ketika kita mengingat tentang hal itu, kita melihat parenting menjadi sebuah perjalanan, bukan hanya pembangunan manusia untuk bisa survive di dalam sebuah zaman, tetapi menjadi orang-orang yang dibangun di dalam perjalanan penebusan Tuhan dan juga di dalam perjalanan yang kita membangun mereka untuk Tuhan. Nah, kalaupun para ahli memberikan kita begitu banyak nasihat yang tentu saja bermanfaat bagi kita, tapi ada hal yang saya rasa esensial sekali setiap orang tua perlu pikirkan tentang bagaimana bisa mengasuh anak-anak ini bagi Tuhan. Pengasuhan adalah perjalanan membangun bukan hanya otak dan hati anak dan fisiknya, tetapi juga rohaninya, spiritual formation. Nah, ketika kita berbicara tentang hal ini, saya rasa kita akan mulai dengan sebuah hal yang kita sama-sama lihat sebagai ayat yang mendasari tema kita. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu right from the start. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ayat ini merupakan sebuah ayat yang cukup banyak hal yang perlu dibahas ya. Kita menemukan ayat ini, apakah ini merupakan sebuah janji? Kalau kita sudah mengasuh anak kita, pasti hasilnya akan seperti itu. Ternyata kalau kita lihat di dalam bagian ayat ini, kita menemukan bahwa ayat ini merupakan sebuah kebenaran yang katakan kebenaran umum, kebijaksanaan umum yang diberikan kepada kita. Dan tetap ada hal yang kita harus perhitungkan bahwa sekalipun kita mungkin mengarahkan anak dari kecil dengan jalan hidup yang saleh, tidak mutlak bahwa setiap anak yang diasuh dengan baik itu pasti hasilnya baik. Nah, jadi ada disclaimer kalau kita boleh katakan di dalam ini ya, bahwa ada situasi tertentu yang kadang-kadang
entah seperti apa anak yang diasuh di jalan yang baik itu bisa nyimpang gitu waktu gedenya. Supaya kita bisa menyadari bahwa orang tua, sebagai orang tua, kita itu bukan engineering, ya, kita nggak bisa engineering bagaimana bisa merancang anak kita. Pasti hasilnya kalau kita lakukan A pasti hasilnya B. Tetapi yang kita bisa lihat bahwa Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dipelajari pada usia muda itu akan membekas. Dan kita melihat sekalipun betul ada anak-anak yang kemudian tidak tumbuh di jalan Tuhan, bahwa apa yang dilakukan secara bertanggung jawab itu adalah panggilan Tuhan bagi setiap kita. Bahwa kalau kita melakukan secara benar dari awal, hasilnya biasanya baik gitu ya. Jadi saya tetap akan membuka ruang itu supaya kita nggak menjadi orang tua yang mungkin kalau kita ada di posisi seperti itu merasa kita gagal atau frustasi, karena di dalam perjalanan itu tetap ada misteri Tuhan. Ya, nah kita melihat ayat ini memberikan kepada kita sebuah hal yang sangat menarik sekali, bahwa pengasuhan anak adalah sebuah perjalanan dari setiap kita. Apa yang kita harus lakukan terhadap kehidupan mereka dengan situasi seperti yang ada pada zaman ini. Nah, kalau kita melihat bagian ini, saya berharap kita bisa sama-sama melihat ada hal yang bisa saudara dan saya lakukan sebagai orang tua ataupun sebagai kakek nenek. Saya ada di dalam fase itu sekarang dengan cucu yang tentunya masih kecil menuju kedua gitu ya. Dan kita melihat bahwa ayat ini ketika kita sama-sama perhatikan dan dipadu dengan ayat yang ada di dalam Ulangan 6, 4-9 yang disebut sebagai Shema orang Israel, kita menemukan perjalanan pembangunan rohani di tengah keluarga. Kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4-9, kita melihat ada dua bagian di dalam ayat ini. Ayat ini mengingatkan kepada kita bagaimana orang tua menjadi pribadi yang terlebih dahulu menunjukkan kerohaniannya, karena ayat 4 mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi pertama dia mengajarkan tentang Allah yang esa dan bagaimana orang tua dipanggil untuk bisa bukan hanya mengenal Allah ini tapi mencintai Allah ini. Tapi setelah itu tentang perjalanan dia sebagai orang tua diberikan nasihat juga. Di situ dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi ayat ini memanggil orang tua untuk memperhatikan bagaimana dia membangun kerohanian dirinya dan keluarganya. Kalau kita melihat kepada kebenaran ini ada dua hal yang kita bisa simpulkan. Yang pertama kerohanian orang tuanya, dan yang kedua adalah bagaimana menjalani spiritual parenting di tengah family. Ketika kita berbicara tentang hal ini, ada banyak di antara kita yang berpikir tugas pembangunan spiritual anak dan anak-anak adalah tugas dari guru sekolah minggu, tugas dari pembina remaja, tugas dari gereja. Gereja memiliki bagiannya, tapi bagian daripada ayat ini mengajak kita untuk melihat pembangunan rohani yang utama itu terjadi di dalam rumah. Itu sebabnya riset Barna maupun riset Bilangan menunjukkan kepada kita anak-anak muda yang masih tetap berada di dalam imannya, di dalam riset mereka berapa tahun terakhir ini, 73% menurut Barna, 73,1% menurut riset Bilangan untuk sampel Indonesia, itu adalah anak-anak yang tumbuh di dalam rumah di mana spiritual parenting dijalani. Orang tuanya berbicara tentang Tuhan dengan mereka, orang tua mereka mendampingi mereka secara rohani. Artinya pembangunan rohani yang utama memang adanya di dalam rumah, karena itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan seorang rektor daripada Princeton, yaitu Hodge Charles Hodge, mengatakan kepada kita, kepala keluarga harus bisa membaca Alkitab dan memimpin doa.
semua orang yang tunduk pada pengawasan atau perlindungan gereja harus bisa menjaga keluarganya dalam penyembahan kepada Allah. Dalam hal ini dia katakan tanggung jawab seorang pria kepada anak-anaknya dan juga kepada Tuhan mengharuskannya membuat rumahnya menjadi Betel atau tempat pertemuan dengan Tuhan. Kalau bukan Betel, maka rumah itu adalah tempat bagi roh jahat. Saya kira perkataan ini tidak berlebih. Kita memberikan fasilitas kepada anak-anak kita. Kita membukakan dunia yang besar sekali melalui internet yang bisa mereka akses. Dan mereka bisa berjumpa dengan orang apa saja yang kalau kita lihat secara fisik kita gak akan izinkan masuk ke dalam rumah kita. Tapi lewat internet dia hadir di ruang makan kita, di ruang keluarga kita, di ruang tidur kita. Dan mereka terus berinteraksi dengan orang-orang tersebut lewat games, lewat sosial media. Dan kita gak tahu apa saja yang mereka pelajari selama mereka berada bersama dengan mereka di dalam dunia maya. Dan Alkitab dan Charles Hodge mengingatkan kepada kita bagaimana spiritual parenting adalah sebuah panggilan bagi setiap orang tua, khususnya para ayah. Karena para ayah diberikan Tuhan kepercayaan dan pengaruh yang besar sekali kepada pertumbuhan keluarganya, kepada anak-anaknya secara khusus. Pada zaman dulu kita bisa melihat gereja dan rumah itu terhubung sangat erat sekali. Ya, entah sejak kapan kita menemukan, mungkin dari abad sekitar tahun 300-an begitu, ketika gedung gereja dibangun, kita mulai memisahkan antara perjalanan rohani dan perjalanan sebuah keluarga. Dan makin lama makin jauh di sana. Pada zaman dulu kita melihat apa yang terjadi di tengah keluarga-keluarga adalah bahwa altar, dikatakan altar pertama yang dipuja-puja orang-orang primitif adalah tungku perapian yang menyala di tengah-tengah rumah tangga mereka. Altar berikutnya adalah meja makan keluarga, di mana makanan dirayakan dan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah keluarga diperingati. Siapa pendetanya? Pendeta pria dan pendeta wanitanya pada upacara pertama itu adalah para bapak dan ibu di keluarga tersebut. Jadi kita melihat pada masa-masa gereja awal dan di dalam kehidupan pertumbuhan jemaat mula-mula dan orang-orang Yahudi, ayah ibu itu memimpin doa di tengah keluarga dan memimpin perjalanan rohani. Dan kita menemukan ketika ulangan diberikan kepada orang Yahudi itu ketika mereka menjelang memasuki tanah Kanaan. Dan Tuhan menasehatkan keluarga seperti apa, perjalanan seperti apa yang Tuhan ingin lihat di dalam perjalanan anak-anaknya. Yaitu orang tuanya sangat fokus untuk membangun kerohanian anak-anaknya selain hal-hal yang lain. Nah, di dalam perjalanan keluarga modern kita fokus sekali untuk membangun otak anak kita. Kita memikirkan bagaimana dia bisa dilengkapi agar dia bisa menang, bisa survive, bisa thrive di dalam zaman yang canggih seperti ini. Kita berikan mereka pendidikan yang terbaik, pelatihan yang terbaik, dan juga fasilitas terbaik. Pertanyaannya, apakah kita juga memikirkan bagaimana mengisi kerohanian mereka di tengah tantangan zaman yang sangat tidak mudah, di mana generasi Alpha adalah generasi yang dikatakan tidak terlalu interest terhadap hal kerohanian. Dan ini menjadi sebuah tantangan bagi setiap kita pada hari ini. Nah, saya akan mengajak kita memikirkan bagaimana kita bisa melihat rumah kita sebagai spiritual ground. Kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya rumah itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai tempat bernaung yang kudus, yang kedua sebagai tempat pembentukan, yang ketiga sebagai landasan pacu untuk kita bisa melontarkan anak kita keluar ketika dia sudah siap untuk berkarya atau hidup di tengah dunia. Ada banyak di antara kita bisa melihat fungsi rumah macam-macam. Tempat istirahat, hotel mungkin ya, tempat kita bisa menikmati kebersamaan. Tapi saya ingin kita melihat bahwa rumah diberikan kepada kita bukan sekedar itu fungsinya. Bagaimana kita bisa memakai waktu-waktu kita bersama dengan anak-anak kita, anak cucu kita. 18 sampai 24 tahun adalah waktu yang paling maksimal biasanya. Mereka ada di sekitar kita dan masih bisa kita bantu gitu ya di dalam banyak hal untuk mengisi pertumbuhan mereka. Jadi yang pertama,
Kita melihat sekarang di dalam perjalanan setiap keluarga, kita tahu betul kita memiliki kesempatan untuk hidup bersama dengan anak-anak yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang pertama, rumah adalah tempat bernaung yang kudus. Ketika kita berbicara rumah di tempat adalah tempat bernaung yang kudus, kita berbicara tentang sebuah tempat yang kita mau khususkan untuk Tuhan. Bagaimana kita peduli di dalam proses tumbuh kembang kita menjadikan rumah kita adalah rumah yang anak-anak kita, orang yang tinggal di dalamnya bisa bergaul dan jumpa dengan Tuhan di dalam keseharian. Rumah menjadi sebuah tempat di mana ayah menggembalakan keluarganya. Rumah menjadi sebuah tempat di mana ayah membangun diri dan membangun keluarganya dengan mengenalkan Kristus. Dengan mengenalkan apa yang Kristus kerjakan di atas kayu salib. Dengan membangun kehidupan keluarganya di dalam keseharian itu tetap mengingat prinsip firman Tuhan. Dan saya rasa ada banyak orang tua bingung di mana harus memulai. Dan saya rasa ini adalah hal yang setiap orang tua perlu pikirkan dan gereja bisa melakukan banyak di situ untuk bisa empowering family untuk melakukan pembangunan rohani. Kita melihat kehadiran Tuhan bisa dikenali di tengah keluarga kita, disambut. Bagaimana orang tua mencari kehendak Tuhan, mengakui kehendak Tuhan bersama dengan anak-anaknya dan belajar mengarahkan keluarga untuk mentaati kehendak Tuhan di dalam jatuh bangun kehidupan keluarga. Anugerah Tuhan menyediakan bagi kita apa yang kita bisa kerjakan di tengah keluarga kita dengan menjadikan rumah kita tempat bernaung yang kudus, di mana kita sama-sama mau menjadikan rumah ini, kepala utama rumah tangga ini adalah Tuhan. Goalsnya apa? Kita bisa menjadi orang tua yang membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan. Waktu mereka sedang belajar, waktu mereka sedang makan bersama dengan kita, waktu mereka sedang duduk-duduk menikmati hiburan bersama dengan kita. Apakah ada kesempatan yang kita bisa masuki dan kita terus mintakan kepada Tuhan? Kesempatan untuk bisa melihat Tuhan di tengah kehidupan dan menolong mereka melihat hal yang sama. Dan kita menolong anak-anak bukan hanya mengenali siapa Tuhan. Dengan melihat kita yang mencari Tuhan, kita menolong mereka juga bahwa keluarga ini tunduk kepada pimpinan Tuhan. Dan kita ingin anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang juga tunduk kepada Tuhan. Sehingga apa yang mereka lihat di layar kaca, apa yang mereka nikmati sebagai sebuah hiburan, bisakah kita menghubungkannya dengan perjalanan sebagai seorang anak Tuhan? Itu adalah tantangan bagi setiap keluarga, bagi generasi alfa. Maaf, itu hal yang pertama. Ini bukan tentang apa yang kita kehendaki bagi anak-anak kita atau apa yang kita kehendaki dari anak kita, tetapi bagaimana kita berbicara tentang apa yang diinginkan Tuhan bagi setiap kita di tengah kepercayaan Tuhan yang memberikan fasilitas kepada kita. Itu hal yang pertama. Ya. Yang kedua, rumah adalah tempat pembentukan. Sebelum saya menuju ke sana, saya mengingat seorang Susanna Wesley. Susanna Wesley adalah ibu dari seorang Charles Wesley dan John Wesley yang mempengaruhi anaknya menjadi seorang pemimpin gerakan Metodis ya. Kalau kita tahu gerakan Metodis akan terhubung dengan orang-orang ini. Susanna itu adalah seorang ibu yang melakukan homeschooling bagi anaknya oleh karena situasi pada zaman itu tidak memungkinkan mereka memberikan pendidikan seperti yang kita miliki saat ini, memilih sekolah. Tapi dia menjadi seorang ibu yang bukan hanya mengajarkan pendidikan kepada anak-anaknya, tetapi seorang ibu yang membicarakan hal-hal rohani bersama dengan anaknya. Sehingga seorang Charles Wesley atau John Wesley mengatakan, aku lebih banyak mengenal kehidupan Kristiani dari ibuku ketimbang dari para ahli teologi di seluruh Inggris. Dia katakan demikian. Ya, dan kita melihat apa yang dilakukan oleh seorang Susanna Wesley terhadap anak-anak yang sangat banyak. Dia melahirkan 19 anak, ya, gak punya suster, gak punya pembantu sebanyak itu pastinya, ya, dan hidup dalam kondisi yang seperti itu. Tapi dia menjadi seorang ibu yang benar-benar luar biasa sekali membangun kondisi kerohanian di dalam rumahnya. Karena apa? Karena suaminya terus bepergian melakukan pelayanan. Suaminya seorang pendeta, gitu ya. Tapi dia menjadi seorang ibu yang menunjukkan kepada kita bagaimana membangun suasana rohani di tengah keluarganya. Kayaknya klipsnya gak bisa tayang ya.
Ini ada satu klip yang pendek tentang apa yang dia lakukan. Tapi yang saya ingin katakan bahwa di dalam perjalanannya, selain setiap hari anaknya harus belajar di meja makan mereka, dia mengharuskan anaknya membaca Alkitab. Dia mengharuskan anaknya mengajarkan adik-adiknya yang belum bisa membaca Mazmur. Dan kemudian setiap hari di tengah kesibukan mengajar anaknya belajar homeschooling, dia sendiri menjadi seorang ibu yang selalu mengambil waktu 1-2 jam untuk duduk di kursi goyang ataupun berlutut untuk membaca Alkitab dan berdoa dan membicarakannya dengan anak-anaknya. Hidup mereka dari pagi sampai malam itu dikurung dengan pengalaman bersama dengan Tuhan dan apa yang dipelajari di tengah pelajaran-pelajaran yang mengharuskan mereka untuk menguasai ilmu. Dan di dalam perjalanan itu kita gak heran dia melahirkan 2 tokoh yang besar untuk menjadi kegerakan di dalam perjalanan gereja Metodis. Dan para ahli mengatakan bisa merujuk kepada Susana yang mempengaruhi anaknya seperti itu. Jadi itu yang pertama, rumah adalah tempat bernaung yang kudus. Dan yang kedua, rumah adalah tempat pembentukan. Bagaimana kita bisa melihat rumah sebagai tempat pembentukan? Kalau kita katakan ajarlah anak muda, dari usia mudanya sampai masa tuanya pun dia tidak akan meninggalkan jalan itu. Kita menyadari rumah kita itu berpotensi untuk menjadikan seseorang keluar sebagai seperti apa produknya. Dan kita menemukan tempat pembentukan bagaimana rumah kita bisa menjadi sebuah tempat bukan hanya mengasah otak anak kita, tetapi juga mengasah karakternya. Karakter Kristiani, moral Kristiani itu perlu diajarkan. Karena anak-anak kita sudah belajar banyak sekali dari tokoh-tokoh kartun, dari tokoh-tokoh games dan sebagainya. Tapi di mana Bapak Ibu dan saya membicarakan tentang seperti apa Tuhan Yesus menghadapi sebuah situasi hidup? Sifat seperti apa yang Tuhan Yesus tunjukkan ketika ada orang yang melakukan hal ini dan itu? Dan seperti apa Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya? Bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan sabarnya? Tuhan menunjukkan ketaatannya kepada Allah Bapa. Bagaimana dia memperhatikan orang-orang yang sedang berada di dalam penderitaan. Kita membangun kerohanian sejati dari keseharian kita bersama dengan anak-anak kita. Goals-nya apa? Kita ingin anak-anak kita bukan hanya menjadi YouTuber seperti YouTuber tertentu, berpakaian seperti mereka oke lah dan sebagainya. Tetapi kita ingin mereka memiliki sebuah kerinduan untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam karakternya. Jadi tempat pembentukan di mana anak-anak kita berhak, cucu-cucu kita berhak melihat di dalam rumah kita, dia melihat kita menghormati Tuhan. Dia melihat kita menyembah dan memanggil nama Tuhan. Dia melihat kita, mendengar kita membicarakan tentang Tuhan dan karyanya dalam hidup kita dan hidup keluarga kita. Dan dia bisa mengalami pengalaman bersama dengan kita di dalam mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan di dalam keluarga kita. Jadi kita bukan hanya mengajarkan mereka doa makan, doa tidur, dan selebihnya kita serahkan kepada gereja. Tapi kita menggunakan kesempatan yang ada. Kita ingin mereka tahu kita bergumul untuk bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Mereka bisa melihat kita hidup dalam kehidupan Kristiani yang saleh dan konsisten. Karena apa yang kita tunjukkan sebagai contoh ini dilihat oleh mereka, itu akan menginspirasi mereka. Dan yang terakhir kita mengatakan, rumah bukan hanya tempat pembentukan tapi menjadi sebuah landasan pacu. Di mana saudara dan saya membimbing anak menemukan panggilan hidupnya. Anak-anak alfa ini akan tumbuh dan bekerja dengan pekerjaan yang saat ini mungkin tidak terbayangkan oleh kita. Mereka akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin saat ini sedang dibangun. Bahkan banyak sekali pekerjaan yang ada saat ini, mungkin nanti waktu mereka belajar bekerja udah gak ada. Karena kita tahu dengan adanya artificial intelligence, 40% pekerjaan yang sudah ada akan hilang, akan dikerjakan oleh robot. Kita memikirkan bagaimana memberikan mereka pendidikan yang robot proof. Tapi bagaimana kita bisa mengkaitkan hal ini untuk menolong mereka menemukan panggilan hidup yang Tuhan sediakan di tengah zaman ini ketika Tuhan melahirkan mereka sebagai generasi alfa. Apa yang Tuhan inginkan untuk mereka bisa kerjakan, untuk bisa melayani Tuhan di tengah dunia lewat profesi mereka. Kita mau
mengasah potensi itu. Banyak sekali anak yang saat ini kita katakan akan mengerjakan hal-hal yang kita tidak terbayangkan, tapi bagaimana kita bisa mengenali potensi itu dan mengarahkan mereka, mengasah potensi dan karunia-Nya. Goalsnya apa? Bukan hanya supaya mereka menjadi orang yang terkaya. Dengan jadi YouTuber tuh bisa kaya banget. Banyak anak-anak bermimpi menjadi seorang YouTuber, TikToker, atau menjadi seperti K-pop, ya. Waktu Blackpink mengadakan konser di Jakarta kan, wah banyak sekali anak-anak yang larut di sana tuh sekarang pengen jadi dancer. Oke lah, dia suka dengan hal itu adalah bagian daripada culture. Tapi bagaimana menolong dia menemukan Tuhan menitipkan potensi seperti apa dan dia akan menjadi seperti apa, dipanggil Tuhan untuk bekerja bagi Tuhan di tengah dunia ini. Dia harus memiliki begitu banyak kesempatan diasah supaya kita bisa mempersiapkan dia menjadi seseorang yang menyadari apapun yang Tuhan titipkan sebagai kesempatan, sebagai kemampuan adalah sebuah kepercayaan sebagai penata layan. Dan ketika dia sudah siap pada waktunya, kita menjadi orang tua yang akan memberkati dia dan mengutus dia keluar bekerja bagi Tuhan di tengah dunia ini. Ada banyak sekali hal yang Bapak Ibu dan saya perlu pikirkan di Parents Day ini. Kita pernah dibangun oleh orang tua kita menjadi adanya diri kita. Tapi mungkin ada banyak hal yang perlu kita lakukan ekstra untuk menolong generasi alfa di rumah kita bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan tapi cemerlang di dalam otaknya, yang bisa berkarya bagi Tuhan di tengah zaman dengan artificial intelligence mengupung kita dan augmented menjadi satu bagian teknologi yang tidak bisa dihindarkan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk mendidik generasi alfa ini. Sejak masa muda mereka kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan, dan di dalam perjalanannya kita bisa menghantar dia berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memohon kemurahan Tuhan menolong kami. Apa yang kami dengar terbatas untuk kami mengerti dan dalami. Tapi kami sungguh memohon Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk menjadikan apa yang kami dengar sebuah perjalanan kami dengan Tuhan. Bagaimana menciptakan rumah kami sebagai tempat bernaung kudus. Membentuk anak-anak kami dan one day kami bisa mengutus mereka untuk melayani Tuhan dan sesama di tengah dunia ini. Beri kepada kami kemampuan, hikmat dan juga keberanian. Karena kami tahu Tuhan yang menitipkan generasi alfa kepada kami adalah Tuhan yang berjalan bersama dengan kami sebagai orang tua ataupun sebagai kakek nenek. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang